pinjaman online, terutama yang ilegal, yang kemudian justru malah menjebak dan memberatkan masyarakat. Umumnya pinjaman online ilegal tidak bisa menyebutkan kantornya di mana. Terutama saya nih, bisa dilihat kan dari wajah saya nggak bisa meyakinkan bahwa saya itu kekinian. Bisikers, Selamat datang di Bisik, Bincang Asik, BI Sharing Informasi dan Kebijakan. Oke, Bisikers, selamat ketemu lagi, jumpa lagi, dan episode kali ini sangat luar biasa karena kita dihadiri oleh tamu dari Ketua OJK, Pak Triyono. Bener ya? Betul sekali. Oke. Ya, selamat pagi. Jadi ini kita dapat tamu yang banyak sekali ditunggu oleh masyarakat dan dari Bisikers juga karena akan banyak. Tapi sebelum kita mulai kita ada sedikit game kecil ya, Iya. Mbak Cika. Silakan Mbak Cika. Nah, gamenya itu nanti dari Pak Triyono bisa sebutkan hal sebanyak-banyaknya yang apa sih hal yang identik dengan OJK yang dikenal oleh masyarakat. Jadi hal-hal ini aja, hal-hal unik misalnya jangan saya kasih contoh nanti saya ambil jawabannya. Jadi hal-hal unik selama 10 detik. Jadi sebanyak-banyaknya aja, Pak. Ini games pertama, saya hitung ya timernya. 10 detik kita mulai dari 10 detik apa 15 detik ya? Oke, 15 detik. Dikasih tambahan 5 detik. Oke, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, hal yang paling diingat dari OJK adalah pinjaman online, pengaduan penipuan melalui handphone, kemudian perlakuan yang tidak adil dari lembaga keuangan. Nah, yang diingat yang negatifnya saja tuh. Nah, itulah memang manusia Indonesia. Pas 15 detik jawabannya juga pasti gitu. Iya betul sih Pak. Kayaknya OJK di kalangan masyarakat masih itu ya, yang maksudnya yang melekat dengan ingatan masyarakat. Kalau bilang OJK pasti langsung ingat, oh itu ini pinjol, karena pinjol itu selalu tulisan atau yang digencarkan adalah sudah bersertifikasi OJK. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Iya, jadi kita memang harus pahami dulu bahwa pinjaman online ini kan kalau bahasa di ketentuannya adalah peer-to-peer lending ya. Nah, ini memang platform yang memang disiapkan untuk memperluas inklusi keuangan kepada masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang memang tidak bisa terakses secara fisik oleh layanan lembaga keuangan, khususnya perbankan. Ya, sehingga memanfaatkan gadget maupun perangkat-perangkat digital lainnya supaya bisa mengakses. Ya, ini kan juga akan mempermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan tersebut. Nah, namun demikian memang dalam perjalanan karena sedemikian mudahnya untuk membuka platform tersebut dan sedemikian mudahnya juga masyarakat memanfaatkan platform tersebut, membuat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi itu. Ya, nah yang sering terjadi yang tadi di dalam pertanyaan 15 detik tadi adalah pinjaman online, terutama yang ilegal, yang kemudian justru malah menjebak dan memberatkan masyarakat. Memang transaksinya adalah pinjam meminjam, tapi karena memang pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar, tidak berizin dan tidak diawasi, sehingga menggunakan berbagai cara maupun kegiatan operasional yang tidak ada regulasinya, tidak ada panduannya. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan masyarakat kemudian merasa dirugikan. Nah, sehingga masyarakat harus berhati-hati dalam memilih layanan-layanan yang niatnya ingin memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi setelah masuk justru kemudian memberatkan masyarakat. Justru saya baru tahu Pak, ternyata maksudnya setelah dijelaskan, saya jadi baru ngeh ternyata
pinjol ini adalah solusi yang seperti tadi Bapak bilang awalnya. Iya. Pinjol ini diciptakan untuk jadi solusi biar masyarakat Bisa yang mudah mengakses. bisa mudah Iya. mengakses. Iya. Tapi itu tadi mungkin kurangnya literasi keuangan kali ya. Jadi orang-orang masih kurang tahu kalau sebenarnya pinjol ini adalah hal yang dibuat pemerintah mungkin untuk memudahkan masyarakat, bukan justru menjerumuskan masyarakat ke hal yang menyulitkan gitu. Tapi kembali lagi dari pribadi masing-masing kebijakannya, karena itu tadi yang Pak Tris bilang kalau ini tuh kan saking mudahnya diakses, jadi kadang orang-orang sudah tidak bisa tahan kontrol lagi diri sendiri gitu. Jadi seperti pisau ya. Iya. Bisa dibuat untuk makan, masak, tapi juga sekarang malah lebih parah nih, jadi mutilasi sekarang. Iya. Nah itu. Nah tapi ini menarik ya Pak Tri, artinya apakah kalau itu yang ilegal ya, bukan ilegal. Nah, Bisikers mungkin mau tanya, gimana caranya kita bisa tahu ini adalah yang ilegal atau yang sudah resmi, yang sudah diawasi oleh OJK. Ya. Jadi memang kalau untuk mengetahuinya ya, saya berikan gambaran statistik dulu bahwa pinjaman online yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dengan saat ini berjumlah 101 perusahaan. 101 perusahaan, dan itu semua daftarnya bisa diakses oleh masyarakat pada website OJK. Atau website Sikapi Uangmu. Sikapi Uangmu. Nah, itu bisa diakses oleh masyarakat untuk mengetahui daftar-daftar pinjaman online yang berizin dan diawasi oleh OJK. Namun apabila kemudian masyarakat misalnya belum sempat, maka ketika mendapatkan penawaran ataupun informasi, maka masyarakat tuh bisa mengenalinya dengan lebih dini dengan cara misalnya ketika ditawari bisa ditanyakan perusahaan pinjaman online ini berkantor di mana, lokasinya di mana, petugasnya yang akan melayani siapa. Umumnya pinjaman online ilegal tidak bisa menyebutkan kantornya di mana. Tidak bisa menyebutkan siapa petugas yang akan melayani kepada masyarakat. Tidak bisa, karena memang tidak punya. Jadi yang ilegal itu memang biasanya tidak berkantor ya, maksudnya mungkin hanya di rumah. Ya, orang-orang berkantor di rumah maupun di satu ruko. Tapi kan karena tidak memiliki izin, sehingga tidak akan berani. Karena ketika dia akan mendeklar itu, maka akan segera ditindak umumnya. Nah, itu secara fisik ciri-cirinya salah satunya itu. Kemudian juga masyarakat juga ketika bertanya bagaimana prosedurnya, apa kemudian yang akan kami peroleh, apa tanggung jawab kami, maka dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang sering kali terjadi adalah masyarakat akan diminta data maupun akses pada layanan gadgetnya yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi sebenarnya tidak boleh. Ada yang bisa diakses namanya camilan, kalau istilah OJK itu camilan, singkatan dari kamera, location, dan mikrofon. Camilan. Ya. Mau nggak mau harus itu, karena kalau kita berhubungan dengan pinjaman online, menggunakan handphone, kalau kita matikan kamera kita, ya ketika tidak akan tahu kan siapa kita. Kemudian mikrofon ya untuk berbicara, dan location kita supaya tahu. Nah, umumnya pinjaman online ilegal akan meminta akses di luar itu. Bahkan kepada galeri kita, kontak kita, dan segala macam data-data yang sifatnya pribadi. Bahkan beberapa kejadian ketika awal-awal dulu terjadi booming permasalahan itu, masyarakat suka diminta berpose yang tidak seharusnya. Jadi nanti bahan untuk mengancam. Ketika misalnya tidak terjadi prestasi ataupun terjadi kesulitan pembayaran, maka foto itu akan disebarkan kepada masyarakat. Sekarang kecenderungannya sudah mulai menurun karena itu sering diedukasi sehingga orang tidak mau. Tapi masalah kontak dan akses selain camilan tadi itu masih suka dilakukan. Sehingga masyarakat harus berhati-hati. Nah, tapi yang paling penting juga adalah masyarakat juga harus bisa juga memahami sebenarnya ketika mau berhubungan dengan pinjaman online itu, apakah itu pilihan yang benar-benar
sudah tidak ada lagi selain Iya, itu. Ya, harusnya karena- itu berdasarkan urgensinya memang betul, ya. dibutuhkan Betul, gitu. kebutuhan Bukan- juga, iya, kebutuhannya berapa, ya, mm-mm. tujuannya apa, kemampuannya apa, ya. Kemudian pilihan lain selain itu apa? Bukan berarti bahwa pinjaman online itu adalah sesuatu yang negatif, bukan. Justru Iya. dia membantu, Itu sebenarnya tapi selalu membantu. akan ada konsekuensi dari setiap kemudahan. Betul. Ya, kan ya kalau orang Jawa bilang ada rego, ada rupo, ya ada harga, ada barang. Ini juga sama. Meskipun bukan sesuatu yang berkaitan dengan harga dan barang, tapi ketika mudah pasti ada yang dituntut dari kemudahan itu. Betul. Suku bunganya lebih tinggi, ya, jangka waktunya lebih pendek. Nah, ini yang harus bisa masyarakat bisa pahami sehingga ketika memilih benar-benar bahwa oh itulah pilihan yang terbaik yang bisa diambil pada saat ini atau pada saat sebelumnya. Nah ini menarik sekali. Jadi bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Artinya gini, pada saat pinjol belum ada, semua dari perbankan, akses mungkin tidak sebanyak sekarang. Apakah benar dengan adanya pinjol itu juga menambah gitu ya kemudahan bagi masyarakat itu antara persentase kemanfaatan dengan persentase kemudaratan gitu ya dengan adanya kasus-kasus ini. Apakah ada penelitian dari OJK bahwa ternyata tetap dengan adanya pinjol ini lebih jauh memberikan manfaat buat masyarakat? Iya, saya pikir gini Pak Roni. Jadi memang secara statistik pun juga bahwa terjadi peningkatan yang signifikan ya dari tahun ke tahun penggunaan layanan pinjaman online ini menunjukkan bahwa layanan ini bisa diserap dengan baik oleh masyarakat. Di Sulawesi Tengah sendiri sampai dengan akhir Januari ya data kami itu sudah lebih dari 300 miliar penyaluran untuk pinjaman online ini dengan tingkat peran prestasi 90 harinya di bawah 5%, jauh di bawah 5%. Ya, artinya kan ini masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan dan sadar betul akan bahwa produk itu kemudian memang seperti layaknya perbankan ya harus dijalani seperti perbankan juga. Ditunaikan kewajibannya, ya itu artinya sangat membantu sekali. Apalagi ketika kita dihadapkan situasi di Indonesia Timur ketika infrastruktur ya itu benar-benar masih dibatasi karena kondisi geografis. Masih jarak juga. Itu sangat membantu sekali. Ya. Bahkan kalau Pak Roni mungkin, saya sendiri termasuk orang yang tidak percaya sebenarnya. Ketika hari gini nih Pak Roni, masih namanya SMS banking. Oh masih ada itu? Masih ada. Ternyata itu di daerah-daerah terpencil di Sulawesi Tengah itu justru yang dimanfaatkan betul. Iya, itu Ya, betul. Ketika kita tidak bisa mengakses mobile banking, internet banking, SMS banking. Karena semua juga HP belum tentu secanggih. Betul, Iya. ya. Kalaupun kemudian dia datang ke tempat lokasi yang bisa mengakses jaringan, belum tentu ada kantor lembaga keuangan. Iya. Akhirnya ya kemudian mengakses itu. Ya, memang yang sering menjadi keluhan adalah bahwa pemberitaan kejadian-kejadian yang karena diakibatkan oleh pinjaman online yang ilegal ini menjadi persepsi itu buruk di masyarakat. Ya. Apalagi itu bukan hanya merambah kepada orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip berada pada level ekonomi yang bawah, tapi hingga pada level masyarakat yang memang punya pendidikan, mahasiswa. Terus ketika terjadi kejadian seperti itu, gampang itu berita negatif itu terus ulut. Ya, memang kita selaku regulator yang mengawasi pinjaman online ini terus berupaya untuk menyempurnakan, terutama dari sisi regulasi. Ketika awal-awal 2016-an, ketika pinjaman online itu mulai dikembangkan, memang pada saat itu direlaksasi, dimudahkan regulasinya, supaya memancing, supaya industri untuk kemudian masuk ke sana. Tapi ketika berjalan, memang perlu dievaluasi bahwa ini perlu diperkuat, ya aturan-aturannya, baik dari sisi perusahaannya juga kepada masyarakat bagaimana membuat regulasi untuk melindungi mereka. Nah, itu yang penting gitu. Saya punya pertanyaan nih. Gimana? Tadi kan kita bahas soal pinjol, Pak. Nah, saya pengen tahu apakah pinjol dengan pay letter itu sama atau beda? Pada prinsipnya sama, tapi berbeda platform. Ya, kalau pinjaman online kan seperti kita meminjam di bank, ya. Tapi kalau pay letter, ya sama berutang juga. Iya. Tapi platform yang memberikan berbeda. Oh, Ya, iya. platform yang memberikan berbeda. Tapi berarti pay letter ini juga diawasi oleh OJK?
bahkan Bank Indonesia ya Pak, Iya. Pak Roni, Iya, bahkan Bank Indonesia, Nah, karena soalnya sistem pembayaran. saya punya pertanyaan lanjutannya. Ini juga untuk bukan cuma Pak Tri, tapi untuk Pak Roni juga. Apakah pay letter dan pinjol ini mempengaruhi BI checking kita? Nah, menarik tuh. Jadi Soalnya ini untuk Gen Z sekarang itu terkait baru tahu ternyata BI ada BI checking ya. checking. Iya. karena sekarang itu Bisiker sudah tidak ada BI checking. Ya. Sekarang itu pindah diawasi oleh OJK namanya SLIK ya. SLIK, SLIK. Sistem Layanan Informasi Keuangan. SLIK. Nah, jadi buat Bisikers yang biasanya kartu kreditnya gitu ya nggak bisa mau buka lagi atau mau melakukan pinjaman ke bank diblokir gitu ya istilahnya, karena dari dulu kan istilahnya masuk daftar hitam gitu ya, atau kena BI checking. Iya. Nah, sekarang itu sudah masuk ke kewenangan OJK dengan nama tadi SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, sehingga begitu masyarakat ada isu dengan itu, silakan lapornya gimana nih Pak Tri kalau untuk ke SLIK itu? Kalau untuk kita bisa tahu, misalnya nama saya kalau bersih atau enggak, atau ada halangan atau apa gitu. Soalnya takutnya kan biasa banyak juga nih yang pinjol-pinjol itu berdasarkan data yang dicuri. Kan ada juga kasus-kasus yang seperti itu. Kita nggak tahu ternyata ada yang pernah pakai data kita. Nah itu untuk ceknya gimana tuh Pak? Jadi sesuai regulasi yang dikeluarkan, data SLIK itu sama seperti dulu data masih ketika namanya masih BI checking. Artinya orang yang berhak menggunakan data SLIK itu adalah ada 3. Oh iya. Ya, pertama nasabah itu sendiri. Artinya dia nasabah ya. Kalau bukan nasabah nggak bisa. Nasabah itu sendiri. Kemudian bank maupun lembaga keuangan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menggunakan informasi itu untuk menerapkan manajemen risiko. Ketika nasabah datang ingin mengajukan sesuatu, kan dia butuh tahu historinya, riwayatnya. Dan yang ketiga yang boleh menggunakan adalah pengawas, dalam hal ini otoritas jasa keuangan. Tentu tidak sembarangan ya, harus ada latar belakang kenapa dia mengambil data itu. Nah, 3 data itu artinya ketika tadi ditanya bagaimana saya ingin mengecek itu. Kalau Anda nasabah, maka Anda berhak datang meminta informasi itu, datang ke tempat lembaga keuangan di mana Anda terdaftar sebagai nasabah. Misalnya Anda nasabah bank, Anda boleh datang ke bank. Cuman yang terjadi itu Pak Roni dan semua pemirsa, memang karena bank itu petugas dengan yang terbatas dan kegiatannya banyak sehingga kadang-kadang terpending. Nah, caranya ketika terpending maka bisa datang ke OJK untuk meminta data tersebut, mengisi formulir, kemudian mengcopy data diri untuk kemudian diserahkan datanya secara online. Biar kita tahu. Nah, kalau tadi pertanyaan sebelum ini tadi, apakah itu ada dampaknya? Yes. Ya. Memang sejauh ini pelapor SLIK itu masih terutama adalah perbankan. Tapi kemudian pelaporannya bisa melalui pihak yang ditunjuk, pihak ketiga yang ditunjuk. Artinya ketika kemudian pinjam di platform pinjaman online berizin, kemudian bahan privasi, namanya bisa tercantum di situ. Caranya menyelesaikan gimana? Kalau misalnya memang itu kejadiannya murni karena bahan prestasi, maka cara satu-satunya harus memang diselesaikan. Tapi kalau apabila terjadinya karena kesalahan administratif maupun hal-hal lain yang kemudian bisa dibuktikan bahwa dia bukan peminjam tapi namanya tercatat, maka bisa dipulihkan. Bisa dihapus data itu. Tapi yang bisa menghapus bukan OJK. Tapi dari pihak banknya. Karena OJK itu menyediakan platformnya. Semua itu data itu benar atau tidaknya yang bisa mensuplai maupun mengkoreksinya adalah pelapor. Pelapor dalam hal ini adalah lembaga keuangan. Itu dulu waktu masih di BI juga seperti itu. Cuman sekarang sudah pindah ya. Sudah pindah, ya supaya lebih mudah pengawasannya sebenarnya. Artinya, Bisikers, begitu ada case terkait dengan tadi ya, daftar hitam, apa sekarang ya jadinya? Sekarang daftar hitam juga. Daftar hitam ya, daftar hitam. Masyarakat mau nyebutnya blacklist ataupun apapun. Nah itu datang ke bank atau lembaga keuangan yang para nasabah terdaftar di sana. Untuk minta ke banknya apakah saya masuk atau tidak dan apa isunya. Kemudian bila ternyata di bank ada kendala juga bisa ke OJK. Nah untuk OJK ini ada online atau harus datang ke kantor nanti? Bisa mengajukan via online, bisa online. Atau kalau misalnya bingung ya bisa datang ke OJK, nanti dibantu oleh petugas layanan untuk diisikan data-datanya.
Persyaratannya hanya KTP saja, kemudian tunggu hanya beberapa sekitar 30 menit rata-rata. Iya. Nanti data akan dikirim via online kepada Online. HP yang bersangkutan. Oke. Jadi Lebih mudah bisa, lagi. itu bisa lewat 157 atau gimana? Bisa kontak Bisa ya? 157 bisa. Bisa ya, Bisa juga. 157 ya. Oke. Ya. Jadi musiker yang belum tahu mau kontak OJK mudah sekali. Bisa masuk ke 157, bisa masuk ke Instagram. Siapa tadi sikap apa ya tadi? Sikapi uangmu. Sikapi Ya. uangmu. Sikapi uangmu. Jadi sangat mudah sekali. Nah, yang ini yang paling penting karena kadang-kadang nasabah suka takut berhubungan dengan lembaga keuangan. Ya. Nggak boleh takut Ya, karena ya, ini ya. adalah uangnya nasabah. Betul sekali Pak. Jangan dibalik ya. Jadi jangan sampai lembaga itu lebih berkuasa karena sebenarnya uangnya masyarakat, Iya. gitu ya. Nah, jadi harus berani dan kalau dari perbankan yang ada kesulitan, ada jalur intermediasi melalui perbankan, melalui OJK, gitu ya, tadi dengan Salah satu. 157. Nah, kemudian ini juga pertanyaan yang sering juga adalah pada saat kejadian penipuan melalui HP, melalui mobile phone, biasanya kan lewat apa ada yang APK gitu ya, APK, segala macam, ya. tiba-tiba uangnya hilang, gitu ya. Nah, ini tindak lanjut yang stepnya yang paling benar buat masyarakat apa yang harus dilakukan itu? Iya, memang saat ini karena inovasi teknologi, perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, sehingga kadang-kadang ya Pak Roni, dan memang kita harus kita sadari bahwa akan sulit membendungnya. Hal yang kita lakukan ketika kita responsif tentu akan terlambat. Makanya yang paling efektif adalah terus mengedukasi kepada masyarakat. Nah, supaya masyarakat berhati-hati ya. Karena bentengnya yang paling utama adalah itu dulu, memberikan edukasi literasi kepada masyarakat biar dia paham, biar masyarakat paham. Nah, kalau sudah terlanjur kejadian ya, maka tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Roni, langkah-langkahnya bisa ditempuh melalui mekanisme tadi pelaporan pengaduan kepada banknya, atau lembaga yang ditunjuk, ataupun kepada OJK. Ketika nanti kemudian bisa dibuktikan bahwa masyarakat atau nasabah itu terbukti tidak bersalah dan terjadi kelalaian dari sisi pihak lembaga keuangannya, maka sesuai dengan regulasi dengan POJK 22/2023, maka lembaga keuangan harus bertanggung jawab, harus mengembalikan. Kalau terbukti memang itu karena kelalaiannya dari lembaga keuangannya. Tapi kan yang sekarang yang terjadi kan yang sering mengatasnamakan, mengatasnamakan kemudian mengirim undangan ataupun apapun yang APK karena masyarakat tidak paham diklik kemudian menyedot datanya, data kita di masking ya, kemudian ditarik informasi rekening dan lain-lain. Nah ini kan butuh edukasi. Nah, jadi tadi bagus. Pertama ada camilan. Pada saat ada lembaga keuangan atau pinjol tadi perlu sharing data dari HP, hanya boleh camilan, kamera, mikrofon, sama location. Iya. Hanya 3. Nah, pada saat yang lain juga terkait yang tadi ya penipuan-penipuan itu, ada juga nggak singkatan dari OJK untuk misalkan tidak boleh memberikan data pribadi tertentu gitu-gitu terkait dengan kan gini, misalkan gini. Harus dibaca dulu apakah ini asli dari lembaga terkait gitu ya. Apakah sudah ada juga term-term tertentu, jargon-jargon tertentu yang mungkin mempermudah masyarakat agar pada saat dia mendapat suatu berita dia tidak langsung mengeksekusi klik gitu ya. Tapi dia jaga dulu, lihat dulu, baca dulu, itu ada juga nggak? Kalau bahasa gaulnya mungkin ya mohon maaf ya, saya bukannya, terutama saya nih, bisa dilihat kan dari wajah saya nggak bisa meyakinkan bahwa saya itu kekinian. Tapi memang sulit memang menciptakan bahasa-bahasa kekinian yang memudahkan masyarakat. Tapi intinya tadi Pak Roni bahwa ketika datang SMS, WA ataupun apapun, maka masyarakat itu harus cross check dulu memang, harus cross check dulu. Ya, cross check-nya jangan cross check kepada yang mengirim, tapi cross check kepada misalnya kan yang sering terjadi ada WA dari mengatasnamakan bank tertentu ya. Ada perubahan tarif, tolong apabila Anda tidak ingin dikenakan, tolong telepon kami. Nah, itu bisa dihubungin nomor kontak banknya. Karena memang setiap lembaga keuangan kan memang wajib mencantumkan nomor yang bisa dihubungi, call center maupun website maupun email yang bisa dihubungi. Ya, jangan kemudian langsung percaya kepada satu nomor yang kemudian mengatasnamakan ya, bahkan kadang-kadang nomor WA biasa, nomor HP biasanya di bawahnya ditulisin. Misalnya
Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, padahal atasnya Iya. nomor HP. Nomor HP. Iya, padahal kalau lembaga keuangan yang resmi kalau mengirim nomornya Kalau nggak kirim bisa pasti sembarangan. iya. Iya, iya. Ya, Dan nomornya ada tulisannya langsung betul, otomatis. iya otomatis. Terdaftar gitu. Ya meskipun nanti tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari karena perkembangan teknologi itu pun bisa Iya. duplikasi. Ya. Apalagi sekarang ada AI ya. Betul, Iya, ya. betul. Makanya masyarakat kuncinya memang di masyarakat supaya bisa paham dan itu menjadi PR bersama khususnya kami dari regulator untuk kemudian terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak mudah tapi ya itu yang harus dilakukan. Itu tadi pertanyaannya adalah sejauh ini sampai sekarang itu apa yang OJK, apa langkah-langkah terbaru OJK dalam literasi keuangan ini? Karena tadi seperti yang Bapak bilang kan, yang paling utama itu masyarakat harus mengerti dulu, harus paham. Nah, kalau dari OJK sendiri langkah-langkah yang upaya yang dilakukan agar masyarakat ini bisa mengerti, mungkin apakah ada kelas sendiri atau dari OJK-nya mungkin turun ke masyarakat langsung seperti sosialisasi atau dari sosial media mungkin karena kan sekarang banyak cara ya, bukan hanya kalau zaman dulu mungkin biasanya kita sosialisasi itu kayak ke sekolah-sekolah atau ke kelurahan RT seperti itu, tapi sekarang kan lebih bisa lewat sosial media. Nah kalau dari OJK sendiri sekarang upayanya apa saja nih Pak yang dilakukan untuk terkait literasi keuangan ini? Ya. Saya mohon izin menyampaikan dulu kenapa kemudian tingkat pemahaman masyarakat itu menjadi penting. Iya. Berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan Keuangan Inklusi di Indonesia tahun 2022 terakhir, bahwa terjadi gap yang signifikan antara indeks literasi dengan indeks inklusi. Indeks literasi itu indeks pemahaman dan indeks inklusi itu indeks pemakaian. Iya. Nah, indeks literasi itu justru berada di level di bawah indeks inklusi. Artinya secara gampang orang mengartikan orang menggunakan produk layanan tidak paham dengan produknya. Tanpa mengerti ini. Betul. Idealnya adalah menyeimbangkan itu, bahkan berada di atas tingkat pemanfaatannya. Sehingga kemudian digeber itu kegiatan edukasi dan literasi. Betul yang tadi disampaikan oleh Mbaknya bahwa OJK setiap tahun ditarget, bahkan terus mendobel targetnya untuk meningkatkan jumlah edukasi dan literasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, termasuk juga melalui jaringan media sosial, ya itu supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dan yang paling penting sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 bahwa kewajiban melakukan edukasi tersebut kepada masyarakat bukan hanya kepada otoritas jasa keuangan, tapi paling penting pilarnya adalah lembaga keuangan itu sendiri. Mereka wajib melakukan. Kalau sebelumnya di regulasi sebelumnya tidak ada kewajiban itu. Kalau sekarang wajib melakukan. Mereka yang harus melakukan. Ya. Punggungnya. Iya, karena kita harus sadari bahwa OJK tidak berada di setiap kecamatan, kabupaten. Iya, betul. Yang berada di pilar terdepan itu adalah lembaga keuangan. Sehingga kalau ingin ini efektif dan makin meluas jangkauannya, maka lembaga keuangan itu sendiri yang harus. Jadi bukan hanya berpromosi, tapi mengedukasi. Bahwa saja edukasinya diselipin promosi, silahkan saja ya Pak Roni ya. Asal tidak kemudian dibicarakan manis-manisnya saja, ya. Tapi melakukan edukasinya itu menjadi sebuah kewajiban. Sehingga bersama-sama, saya pikir setiap lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan regulasi, termasuk juga pengawasan, termasuk juga Bank Indonesia, pun melakukan hal yang sama. Ya, tentu dalam koridor kewenangan masing-masing. Ya, sehingga edukasi itu sampai kapanpun sepanjang tingkat literasinya masih berada di level yang belum sesuai yang diinginkan atau masih berada di bawah tingkat inklusinya, maka itu harus dilakukan terus-menerus. Pada segmen yang setiap tahun pun selalu disesuaikan. Tahun ini kita mengejar pada daerah 3T. Ya, yang memang harus disisir terus ya, termasuk juga kaum disabilitas, usia lanjut, ya anak-anak sekolah, ya. Memang usia-usia rawan sih. Ya, rawan juga sih ya. Maksudnya kadang ya, betul, orang tua. Iya. Baik, terima kasih ini waktunya dan Musikers. Ini adalah informasi dan komunikasi yang luar biasa karena memang kasusnya sekarang juga lagi marak sekali ya. Pinjol yang kemarin tuh dapat statistik banyak yang kena dari guru-guru. Kemudian
berubah lagi sekarang mahasiswa. Iya, Justru mahasiswa. banyak masyarakat yang berpendidikan yang terkena. Nah, tapi tadi diinfokan bahwa kuncinya adalah pemahaman tentang produk yang akan kita gunakan. Dan kemudian hubungan yang dekat dengan lembaga keuangan yang akan digunakan. Pahami itu semua, dan tadi juga ada informasi tentang camilan, itu juga bagus. Iya. Ya, Harus informasi, ingat seperti itu. Baik, salam Bisikers. Semoga acara pada kesempatan ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Salam Bisikers.